di tengah dunia wirausaha. Kami pelajar SMK terampil berdaya guna, satukan tekad kita untuk meraih asa. SMK bisa, SMK hebat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita dengarkan sambutan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pesangan oleh Bapak Joko Trianto ST. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur. Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih bisa berhadir dalam kegiatan webinar kita di ruang Zoom meeting kita, yaitu dalam kegiatan webinar penyelarasan kurikulum bersama Iduka. Izinkan saya menyampaikan sedikit tentang sekolah kami, yaitu SMK Negeri 1 Pesangan. Kami SMK Negeri 1 Pesangan itu berada di Kabupaten Biren, tepatnya di Kecamatan Pesangan. Mungkin lebih Bapak Ibu mengenalnya lebih familiar, daerah kami dikatakan daerah Matang. Ya, mungkin Bapak Ibu sering mendengar ada sate Matang, itulah daerah kami, daerah di mana sekolah kami berada. Bapak dan Ibu, sekolah kami ada memiliki 5 kompetensi kalian Bapak dan Ibu, yaitu ada desain produksi busana atau tata busana. Yang kedua ada multimedia dan DKV saat ini dengan kurikulum Merdeka kita. Yang berikutnya ada akuntansi. Kemudian yang keempat ada manajemen perkantoran. Yang kelima kita ada juga pemasaran atau bisnis daring. Nah, Bapak dan Ibu, kebetulan SMK kami merupakan SMK pusat keunggulan, dan alhamdulillah tahun ini kita sudah tahun kedua. Nah, untuk tahun ini kita juga namanya menerima bantuan SMK PK lanjutan, skema reguler lanjutan ya Bapak dan Ibu. Sama seperti beberapa sekolah lainnya yang ada di Aceh. Kalau nggak salah kita sudah ada 28 SMK pusat keunggulan, baik yang lanjutan seperti kami dan juga yang baru tahun ini. Bapak dan Ibu, untuk SMK pusat keunggulan kami itu yang kami unggulkan atau yang di PK-kan adalah untuk tata busana atau desain produksi busana. Bapak dan Ibu, kami di SMK kami ada memiliki 29 rombel ya, dengan jumlah siswa kurang lebih 836 siswa saat ini ya, dengan jumlah siswa kita dan 800 tadi ya, dengan jumlah guru dan atau TEDIK atau GTK kita itu kurang lebih 104 orang Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kami merupakan SMK PK yang pertama di Kabupaten Biren, dan alhamdulillah pada tahun ini kami di Biren ada tambah satu lagi SMK PK, yaitu SMK 1 Jenip Bapak dan Ibu yang bergerak di bidang kelautan. Mungkin untuk pembuka, mungkin sampai kegiatan ini akan berakhir nanti, mungkin ini bisa kita lanjutkan kegiatannya. Sebentar lagi mungkin pemateri kami akan menyampaikan tentang bagaimana penyelarasan yang kami lakukan di SMK Negeri 1 Pesangan bersama mitra Dudi kami. Dan alhamdulillah hari ini juga sudah berhadir mitra Dudi kami. Mungkin nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan tentang penyelarasan yang kita lakukan selama ini. Mungkin itu untuk pembuka Bapak dan Ibu. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah ini yang sudah berhadir. Di sini ada Pak Fadli sudah masuk, Pak Muhajir juga sudah masuk, yang dari SMK 2 Melabu juga sudah masuk. Selamat datang semuanya. Tegur atau sapa satu persatu Bapak dan Ibu. Ini mungkin saya bisa kembalikan lagi ke host kami supaya nanti bisa dilanjutkan ke pemateri berikutnya. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan selaku pembuka kegiatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pesangan yang telah memberikan sambutan dalam acara kita pada kesempatan hari ini. Selanjutnya langsung saja Bapak Ibu kita dengarkan, kita saksikan bersama pemaparan materi oleh Ibu narasumber kita, Ibu Cut Yusi Rahmita SPD. Kepada Ibu Cut Yusi kami persilakan. Baiklah, terima kasih Ibu Moderator telah mempersilahkan saya dan memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini untuk menyampaikan materi dengan topik penyelarasan kurikulum bersama Iduka. Dan dunia kerja
Mungkin ada yang sudah puas, ada yang lumayan puas, tapi juga ada yang tidak puas terhadap lulusan kampus atau SMK. Mereka sering bertanya, ini kenapa masih diajarkan materi-materi yang sudah nggak perlu diajarkan? Atau kadang-kadang mereka berpikir atau mereka bertanya-tanya, ini ada materi baru, perkembangan di industri, tidak diajarkan. Justru tidak diajarkan di perkuliahan dan pembelajaran. Atau mereka juga sering bertanya-tanya, kenapa kok soft skill lulusan kurang, ini kurang itu. Kenapa communication skill-nya kurang, atau mungkin daya juang mereka, attitude mereka, sikap mereka ketika bekerja juga dinyatakan belum siap kerja. Nah, ini ada gap. Ini jelas ada gap antara vokasi, kampus vokasi, SMK dengan industri. Mungkin industri itu membutuhkan atau ingin makan nasi pecel yang istimewa. Apakah kampus atau SMK sudah memasak nasi pecel? Atau jangan-jangan ini nasi pecel diinginkan, tetapi ini jangan-jangan ini bukan nasi pecel. Mungkin ini gado-gado. Tidak ada nasi putihnya, tidak ada komponen yang diharapkan industri secara menyeluruh. Atau mungkin ini bukan nasi gado-gado, tetapi ini nasi kecap telur yang mungkin jauh, semakin jauh, tidak link and match. Nah, ini harus dipastikan. Kalau industri membutuhkan nasi pecel, kompeten yang hard skill dan soft skill-nya imbang, seperti tadi komplain soft skill-nya kurang, maka harusnya di sini juga benar-benar nasi pecel. Kurikulum benar-benar harus menghasilkan nasi pecel yang sesuai dengan ini. Kita sepakat dulu, inilah nasi pecel yang diinginkan oleh industri. Nah, untuk menciptakan output yang sesuai dengan industri ini, maka yaitu tadi harus link and match. Harus benar-benar dari awal duduk bersama untuk menyusun kurikulum, mengajar bersama, dan sebagainya. Yang kedua, saya ingin fokus pada kurikulum. Karena kurikulum ini adalah resep utama yang harus diperdalam. Dan ini kita akan merilis banyak kebijakan untuk benar-benar seluruh kampus vokasi dan SMK merubah kurikulumnya sehingga menjadi lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kurikulum yang memastikan soft skill-nya harus kuat. Kurikulum memastikan penciptaan karakter, integritas, attitude, semangat, kejujuran, dan sebagainya pada lulusan. Kurikulum yang mengimplementasikan project-based learning atau case method learning atau case-based learning. Kurikulum itu penting. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melihat video tentang penyelesaian kurikulum tadi, dapat kita simpulkan seperti Bapak Wikan Sukaryanto yang menyatakan tadi bahwa kurikulum itu penting. Nah, penting untuk diselaraskan atau di-match-kan bersama IDUKA untuk agar lulusan dari SMK dapat diserap oleh dunia industri tentunya. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke topik, yaitu penyelarasan kurikulum bersama IDUKA. Nah, baiklah, di sini pengertian dan tujuan penyelarasan. Nah, pengertiannya sendiri yaitu upaya menyesuaikan kurikulum SMK dengan tuntutan IDUKA yang meliputi kompetensi dan budaya kerja yang berlaku di IDUKA. Nah, di sini adalah upaya sekolahnya, Bapak Ibu, yang telah kami laksanakan untuk meng-link and match-kan bersama IDUKA. Tujuannya sendiri yaitu agar kurikulum SMK sesuai dengan tuntutan kompetensi dan budaya etos kerja yang berlaku di IDUKA. Nah, diharapkan juga dengan adanya link and match ini, lulusan SMK memiliki kompetensi dan budaya etos kerja yang sesuai dengan kebutuhan di IDUKA. Nah, ini ada alur perencanaannya terlebih dahulu. Di sini ada perencanaannya. Nah, perencanaan di sini pembentukan kepala sekolah membentuk Pokja penyerahan kurikulum dan penyusunan RKAS dan RKAS. Berikutnya dalam pelaksanaannya ada sosialisasi penyerahan kurikulum. Yang kedua ada penyerahan kurikulum, baik itu di silabusnya, dokumen pembelajaran dan penilaian. Yang ketiga pembentukan budaya sekolah. Nah, pada evaluasinya ada satu validasi dokumen hasil penyelarasan.
Ya, tindak lanjutnya yaitu penetapan kurikulum hasil penyelesaian yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan IDUKA. Yang kedua ada pemantauan pelaksanaan implementasi kurikulum hasil penyelesaian. Nah, berikutnya ini ada alur penyelesaian kurikulum. Mohon maaf Bapak Ibu, ada alur penyelesaian kurikulum. Di sini kami telah duduk bersama Dudi, yaitu mitra Dudi kami Bapak Tarla atau Bapak Riswandi selaku Direktur dari Tarla School Fashion of Technology. Di sini telah kami menganalisis bersama IDUKA, menganalisis prosedur produk, kompetensi dan budaya kerja yang ada di IDUKA, dan menganalisis juga kurikulum dan budaya yang ada di sekolah. Nah, adapun yang di link and match-kan di sini yaitu kurikulum, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur pembelajaran. Berikutnya ada materi ajarnya juga kita selaraskan agar materi yang kita berikan juga update Bapak Ibu dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh IDUKA. Nah, di sini juga kami bersama Dudi merancang media pembelajaran yang memang sesuai dengan materi yang akan dibuat dan sesuai dengan yang berkembang saat ini dan sesuai juga yang dibutuhkan oleh IDUKA. Proyeknya sendiri juga sudah kami rancang bersama IDUKA, proyek apa saja yang nantinya akan kami laksanakan. Nah, hasilnya yaitu dokumen pembelajaran dan penilaian. Nah, di sini juga kami menganalisis budaya yang ada di IDUKA sehingga dapat diterapkan nanti soft skill-nya di intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan disosialisasi budaya IDUKA, dan bisa juga setelah kami laksanakan juga dan telah kami cantumkan di tata tertib sekolah. Nah, hasil penyelesaian ini hasil akhirnya adalah kurikulum hasil penyelesaian. Nah, di sini ada beberapa alternatif penyelesaian kurikulum. Yang pertama, menggunakan standar IDUKA. Bila lulusan direkrut semua oleh IDUKA Mitra. Nah, alternatif kedua, menambahkan atau menggunakan standar IDUKA bila CP per dirijen perlu penambahan. Yang ketiga, memodifikasi kurikulum SMK bila CP per dirijen dipandang cukup oleh IDUKA tetapi perlu direvisi atau dimodifikasi. Alternatif yang keempat, menggunakan kurikulum SMK bila IDUKA memandang cukup dan membantu mendukung SMK dalam pelaksanaan kurikulumnya. Nah, di sini kami dari SMK Negeri 1 Pesangan telah memilih bersama IDUKA yaitu alternatif yang ketiga dengan memodifikasi kurikulum SMK. Karena mitra Dudi kami menganggap cukup CP atau perizinan yang sudah ditetapkan, namun perlu revisi atau modifikasi. Nah, kami pilih alternatif yang ketiga. Nah, alternatif model pembelajaran, di sini ada dua alternatif. Ada satu kelas rombel mempelajari kompetensi materi yang sama, yaitu satu kelas mengerjakan job atau proyek yang sama, bisa bersamaan, bisa juga secara bergiliran. Nah, alternatif model pembelajaran yang kedua, tiap siswa belajar kompetensi atau materi yang berbeda berdasarkan kebutuhan IDUKA dan passion siswa. Nah, di sini kami telah melaksanakan alternatif yang kedua ini. Mungkin dalam satu kelas, yang alternatif pertama, satu kelas rombel mempelajari kompetensi yang sama, itu yang telah kami terapkan di sekolah, ada siswa yang menjahit baju seragam sekolah, misalnya seragam putih, maka dalam satu rombel itu ada yang kami memberikan semuanya menjahit baju seragam putih. Nah, itu juga kami lihat kompetensi siswanya sudah mampu untuk satu rombelnya sudah mampu untuk menjahit baju seragam. Nah, perlu kami jelaskan juga di sini bahwa produk keunggulan yang kami di sini adalah dari Tata Busana, yaitu menjahit seragam sekolah. Di sini kami telah menjahit seragam baju olahraga, seragam pramuka pria dan wanita, seragam kejuruan, dan seragam putih abu-abu.
Nah, di sini pada alternatif kedua kami juga telah melaksanakan pada teaching factoringnya siswa menjahit atau siswa melaksanakan proyek yang berbeda-beda. Misalnya di dalam satu rombel ada yang mengerjakan pada sablon, ada pada pengguntingan, ada yang menjahit, ada yang menjahit juga dibagi, ada yang menjahit baju olahraga, ada yang menjahit baju kejuruan, ada yang menjahit baju seragam putih abu-abu. Nah, itu kami berikannya berbeda pekerjaannya menurut passionnya siswa dan kemampuannya siswa itu sendiri. Nah, penyepakatan penyelesaian kurikulum. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kami telah duduk bersama, baik dari sekolah dan Iduka telah menyepakati. Yang pertama tadi dari model pembelajarannya, satu rombel mempelajari kompetensi materi yang sama, dan ada satu alternatif kedua, yaitu tiap siswa belajar kompetensi atau materi yang berbeda berdasarkan kebutuhan dan passion siswa. Nah, untuk model ini kami pilih keduanya berdasarkan hasil analisis nanti apakah siswa itu satu rombelnya sudah mampu mengerjakan satu proyek yang sama, dan pada yang kedua itu kami menentukannya berdasarkan kemampuan siswa dan passion siswa itu sendiri. Nah, untuk kurikulum di Iduka, kami telah memilih memodifikasi kurikulum SMK seperti yang saya jelaskan tadi, sehingga terjadilah kurikulum hasil kesepakatan. Nah, di sini penyepakatan penyelesaian budaya sekolah dengan Iduka. Nah, di sini kita bisa lihat bersama, ada budaya Iduka dan ada budaya di sekolah. Itu harus kita link and match-kan, sehingga nanti adanya budaya implementasi budaya kerja di sekolah. Nah, budaya kerja ini hasil dari penyelarasan antara budaya yang ada di Iduka dan budaya yang ada di sekolah, yang nantinya yang sudah kami terapkan dan sudah kami implementasikan pada intrakurikuler, yaitu di pembelajarannya, di ekstrakurikuler, baik di pramuka ataupun di ekstrakurikuler lainnya, dan telah kami sosialisasikan budaya Iduka, baik itu oleh sekolah sendiri maupun oleh Idukanya langsung. Nah, di sini juga telah kami terapkan pada tata tertib sekolah. Nah, berikutnya ada bagan atau langkah ya Bapak Ibu yang telah kami laksanakan pada saat penyerasan di SMK Negeri 1 Persangan bersama Iduka. Nah, yang pertama di sini sekolah bersama Iduka duduk bersama menganalisis CP SMK dan SKNI yang ada di Iduka. Nah, setelah dianalisis kira-kira CP yang mana yang memang sesuai yang digunakan dan sesuai dengan kebutuhan Iduka dipilih dan dianalisis, baru kita dapat menentukan CP yang digunakan. Nah, di sini baru setelah kita analisis, baru kita menentukan CP mana yang kira-kira kita gunakan, baik itu di fase E maupun di fase F. Di sini pada CP-nya memang di fase pada elemen E, pada CP fase E, pada fase E terdapat 9 elemen. Jika kami di Busana ya Bapak Ibu, itu kami hanya memilih 7 CP saja. Karena tidak perlu digunakan keseluruhan, tergantung penyepakatannya. Nah, kami berdasarkan kesepakatan bersama Dudi, kami hanya memilih 7 CP. 7 elemen ya Bapak Ibu, mohon maaf, 7 elemen yang kami pilih, 7 elemen yang kami pilih berdasarkan hasil penyelesaian kurikulum bersama Iduka. Nah, setelah kami pilih, lalu ada analisis IPK atau elemen CP dan materinya. Nah, materi di sini juga disesuaikan atau di link and match-kan bersama Iduka, disepakati memang sesuai dengan kebutuhan Idukanya dan perkembangan zaman. Nah, berikutnya menentukan IPK dan materi yang diajarkan. Nah, setelah kita analisis tadi, maka kita tentukan baik materinya yang akan diajarkan maupun IPK-nya. Berikutnya, setelah kita menentukan IPK dan materi, kami juga menganalisis perangkat pembelajarannya yang sesuai dengan materi yang akan kami ajarkan.
Barulah di sini kami menentukan perangkat pembelajaran dan penilaiannya. Nah, pada penjelasan ini kami diajarkan tentang membuat modul, di dalamnya ada modul ajar, buku informasi, buku kerja, dan buku penilaian. Ada juga job sheet, dan ada juga diajarkan cara membuat media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang telah dipilih tadi. Nah, mungkin di sini saya juga akan share kurikulum hasil penyelarasan yang telah kami sepakati bersama IDUKA. Bapak Ibu sudah dapat melihat kurikulum hasil penyelarasannya? Sudah, Bu. Sudah, terima kasih Bapak. Nah, di sini kami sudah ada form analisis kurikulum hasil sinkronisasi penyelesaian kurikulum bersama Tarla School Fashion of Technology. Ini dari Susan Busana ya Bapak Ibu. Di sini kami memilih seperti yang saya katakan tadi 7 elemen. Nah, di sini ada elemen yang pertama, di sini ada CP, dan ini juga harus telah kami kaitkan dengan KKNI-nya. Nah, ini soft skill-nya dari P5, ini yang dikembangkan oleh sekolah atau masukan dari sekolah. Ini budaya yang ada di IDUKA, dan ini masukan yang diberikan oleh IDUKA kami. Nah, ini hasil penyelarasan hasil sinkronisasi atau alignment bersama IDUKA. Nah, adapun elemen yang kami pilih, yang pertama ada profil teknopreneur, peluang usaha dan pekerjaan, profesi bidang fashion atau busana fashion. Yang kedua ada proses bisnis berbagai industri di bidang fashion. Yang ketiga ada dunia industri dan perkembangan mode. Yang ketiga ada dasar fashion design. Yang kelima ada dasar pola. Yang keenam elemen yang kami ambil adalah ada dasar branding dan marketing. Yang ketujuh ada teknik dasar menjahit. Nah, itulah elemen yang kami pilih dari 9 elemen yang ada di fase ini. Nah, di sini pada akhirnya nanti ada tanda tangan dari kepala sekolah dan IDUKA. Nah, implementasi yang telah kami lakukan pada fase E. Di sini saya mengambil satu contoh ya Bapak Ibu, satu elemen yang saya ambil pada dasar pola. Materinya ada bentuk tubuh, titik dan garis tubuh, teknik mengukur, pola dasar busana, pola konstruksi di atas kain, pola draping dan pola CAD. Nah, hasil yang dicapai di sini telah ada pola dasar konvensionalnya, pola dasar CAD, pola dasar ROA, dan pola blus dan pola daster. Nah, di sini kami ini ada contoh pola dasar konvensionalnya, teknik konstruksi. Ini ada pola draping, ada pola CAD. Nah, di sini ada pola yang langsung dibuat di atas kain. Nah, ini ada hasil dari siswa menjahit rok A. Nah, ini hasil siswa menjahit baju daster yang telah kami laksanakan di SMK Negeri 1 Pesangan. Nah, di sini pada implementasi kurikulum berbasis industri di SMK Negeri 1 Pesangan pada fase E, pada fase F, mohon maaf Bapak Ibu, saya mengambil salah satu elemen yaitu menjahit produk busana. Materinya menjahit produk busana sesuai dengan prosedur, quality control, finishing dan pengemasan. Nah, di sini siswa sedang menjahit baju seragam sekolah. Nah, ini yang ada di ruang TEVA kami, Bapak Ibu. Nah, ini ada yang sedang menggunting, ini sedang membuat kancing ya, langsung dengan mesinnya, tidak lagi manual Bapak Ibu. Jadi langsung dijahit dengan mesin. Kalau dulu kita jahit kancingnya masih manual, sekarang alhamdulillah dengan adanya program PK ini kami telah dapat mesin yang langsung bisa memasang kancing. Nah, di sini pada yang ini ada beberapa gambar baju atau seragam yang telah dijahit oleh peserta didik kami.
Yang pertama ada seragam baju olahraga, seperti Bapak Ibu lihat bersama di sini, baju pramuka, wanita dan pria, ini baju kejuruan dan baju seragam putih abu-abu. Nah, ini hasil kostumnya, yaitu menjahit blus dengan teknik patchwork dan menjahit rok dengan teknik patchwork. Nah, teknik patchwork itu adalah kita memanfaatkan bahan-bahan limbah yang digabungkan atau disusun sehingga menjadi suatu kreasi yang bagus dan bernilai jual yang mahal tentunya. Nah, ini ada proses quality control baju atau seragam yang mana sudah layak dipasarkan, dan di sini quality controlnya terlebih dahulu, baru ada pemakingan atau di packing pada gambar yang terakhir. Nah, mungkin itu sekilas gambar. Ini akan saya perlihatkan video kegiatan kami yang ada di SMK Negeri 1 Pesangan pada saat pelaksanaan pembelajaran dan setelah penyelarasan kurikulumnya. Kami pelajar SMK Negeri 1 Pesangan, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, berjiwa Pancasila, mandiri dan berprestasi, terus berinovasi, kembangkan teknologi dan siap berindustri, menggapai cita di Ibu Pertiwi. SMK Negeri 1 Pesangan, bermutu dan berkarakter kuat, membangun sumber daya manusia di tengah dunia wirausaha. Kami pelajar SMK terampil berdaya guna, satukan tekad kita untuk meraih asa. SMK bisa, SMK hebat. Kami pelajar SMK terampil berdaya guna, satukan tekad kita untuk meraih asa. SMK bisa, SMK hebat. SMK Negeri 1 Pesangan, bermutu dan berkarakter kuat, membangun sumber daya manusia di tengah dunia wirausaha. SMK Negeri 1 Pesangan, bermutu dan berkarakter kuat, membangun sumber daya manusia di tengah dunia wirausaha. Jayalah SMK Negeri 1 Pesangan. SMK bisa. SMK cerdas beratur. Terima kasih untuk hari ini. Saya mengharapkan ada Bapak Ibu yang memberikan sharing juga mungkin pengalaman dari Bapak Ibu sehingga kami dapat berbenah untuk lebih baik. Saya mohon maaf juga apabila dalam pemaparan saya ada kesalahan atau ada yang keliru. Mohon diberi masukan yang sifatnya membangun sehingga itu bisa menjadi perbaikan bagi diri saya sendiri dan sekolah tentunya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada pemateri kita dari SMK Negeri 1 Pesangan, Ibu Cut Yusi Rahmita SPD. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan materi selanjutnya dari
Narasumber kita yang kedua oleh Bapak Riswandi MPD selaku pimpinan Tarlaskul. Kepada Bapak kami persilakan. Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya. Iya. Tidak bisa masuk, silakan. Mohon maaf, izin, apa suara saya terdengar di sana? Terdengar, Bapak. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya. Ada permasalahan sedikit dengan teknisnya. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dari SMK Negeri 1 Pesangan, dan selamat siang juga kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah berhadir pada hari ini. Izin saya dari Tarlaskul, saya bernama Riswandi, mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak yang kenal. Di sini alhamdulillah jujur ya bahwa Tarlaskul dipercaya sebagai mitra Iduka di SMK Negeri 1 Pesangan dan ikut dalam penyelarasan kurikulum berbasis industri. Nah, di sini kami dari Iduka merasa bahwa produk dan kompetensi yang ada di sekolah dengan kebutuhan di Iduka ada kesenjangan begitu, sehingga kami setuju ada penyelarasan kurikulum yang harus dilaksanakan gitu. Kemudian alur yang kita tempuh pada saat itu di SMK Negeri 1 Pesangan, yang pertama di sini kita menganalisis dulu ya. Mohon maaf, suaranya terputus ya. Terdengar suara saya? Sekarang terdengar tapi putus-putus, Ibu. Dengar. Saya ulang lagi atau gimana? Saya lanjutkan ya Bapak ya. Alur yang kita tempuh pada saat penyelarasan kurikulum di SMK Negeri 1 Pesangan, yang pertama di sini kita menganalisis produknya dulu, kemudian kompetensi yang ada di SMK begitu. Kemudian kita melihat CP dan kita sesuaikan dengan SKKNI yang kami pakai di Iduka. Nah, di sini tuh ada kurikulum yang ada di sekolah, kita melihat juga, kemudian materi ajarnya, media ajarnya, dan proyek yang dilaksanakan di SMK. Kemudian budaya kerjanya juga kita selaraskan, dikarenakan bagaimanapun nanti outputnya kita berharap terserap di Iduka, dan di Iduka sendiri budaya kerjanya juga berbeda. Sehingga alhamdulillah ada di sekolah diterapkan TEFA, dan ini sangat membantu siswa untuk membentuk karakter mereka sesuai dengan budaya Iduka. Kemudian setelah kita melihat, kemudian mempelajari berulang-ulang, kita analisis kembali CP yang diharapkan di fase E dan fase F. Kemudian kita menemukan satu kurikulum berbasis industri yang kita harapkan itu match ya dengan kebutuhan Iduka. Nah, di sini ada beberapa dokumen yang kita hasilkan, termasuk di sini ada kurikulumnya, kemudian ada media pembelajarannya, termasuk ada modul, job sheet, kemudian ada buku penilaian siswa begitu. Kemudian bagaimana menciptakan produk yang sesuai dengan tren yang kekinian. Dan alhamdulillah kami juga sebagai desainer harus lebih update ya mengenai produk yang sesuai tren fashion saat ini begitu. Dan kita sudah sepakat di sini untuk membuat produk yang sustainable fashion. Dan kita berharapnya
dengan ada kurikulum ini pun yang sudah diselaraskan di Iduka dengan Iduka menghasilkan kompetensi yang dibutuhkan oleh Iduka. Kemudian target kita di sini ada beberapa hal yang pertama di proyeknya di sini kita berharap proyeknya sesuai dengan tren yang terbaru ya, tren yang kekinian atau yang lagi in saat ini. Baik itu adalah produk fashionnya maupun produk yang lain yang dikembangkan di tata busana. Kemudian kita berharap apapun proyek yang kita kembangkan di sini harus sustainable fashion. Berharap banget itu ramah lingkungan, ramah untuk kesehatan, ramah untuk listriknya dan berkelanjutan. Dan alhamdulillah di sini kita targetnya kemarin itu yang custom made ya, sebagai produk unggulan juga di SMK Negeri 1 Pesangan itu menggunakan perca. Jadi kita membuat teknik patchworknya yang merupakan kearifan lokal di sini yaitu tapak merapati atau motif tapak merapati. Kemudian kita aplikasikan pada produk yang dipraktekkan oleh siswa nantinya. Termasuk adalah blus, outer, rok dan sebagainya. Kemudian budaya kerja. Budaya kerja di sini itu ada beberapa hal yang mungkin ada yang harus kita bentuk ya siswanya. Yang pertama di sini kedisiplinan, ketepatan waktu atau manajemen waktu, kemudian teamwork-nya begitu ya, kemudian problem solving-nya. Dikarenakan apa? Kalau di industri sendiri kita menuntut pekerja kita itu mandiri dan bisa bekerja secara tim dan disiplin serta mereka bertanggung jawab tentunya. Kemudian sarana dan prasarana juga kita sudah selaraskan bagaimana di sekolah harus memiliki satu tempat atau lab atau ruang TEVA itu memang harus semirip mungkin dengan yang ada di industri, di mana baik peralatannya, baik tata ruangnya, kemudian tata tertibnya atau tata pelaksanaannya itu harus sesuai sebagaimana di industri. Makanya saya mengatakan kepada guru-guru di sana, ketika masuk ke lab Anda bukan lagi seorang guru, tetapi Anda adalah pimpinan dari perusahaan begitu. Sehingga ini akan terbawa karakter si anak dan kita selaku guru membimbing mereka menjadi seorang pekerja atau entrepreneur begitu. Kemudian di sini ada beberapa hal yang kita lihat baik soft skill-nya maupun hard skill-nya kita sesuaikan lagi, kita cek lagi di SKKNI, kita kembangkan kompetensi siswanya melalui pemagangan. Jadi pemagangan juga jangan hanya sebatas di rumah atau industri fashion saja, tetapi bisa merambah kepada hal-hal pemasaran, kemudian bisa di rumah desainer, kemudian mereka bisa di dry clean atau laundry, kemudian bisa di butik-butik atau store-store yang memang digital store yang di bidang fashion begitu. Nah, di sini kita terus melatih agar mereka pekerjaan yang nantinya mereka tidak berpikir bahwa selesai dari SMK ini mereka akan menjadi penjahit. Itu harus dibuang jauh-jauh dalam pikiran mereka. Begitu ya, kita berharapnya begitu. Kemudian harapan kami dari Iduka sendiri bahwa dengan adanya penyelarasan kurikulum ini dan sudah sukses kita laksanakan menghasilkan satu kurikulum yang baru yaitu kurikulum berbasis industri. Di sini adalah modifikasi, Bu-Ibu, tidak sepenuhnya kita ambil dari Iduka sendiri ya, tetapi kita sudah sepakati dan berdasarkan analisis bersama Iduka dan guru-guru dan kepala sekolah dan tim ahli kurikulum. Kemudian dengan demikian dapat menjawab ya permasalahan baik dari segi produk maupun kompetensi siswa yang nantinya kita berharap match dengan Iduka, sehingga mereka
keluar dari SMK dapat menjadi technopreneur atau entrepreneur dan terserap di Iduka. Mungkin dari saya, Carla School, menyampaikan demikian. Harapan kami sangat berharap ya kita kerjasama antara Iduka dan guru khususnya di SMK Negeri 1 Pesangan dapat terus berlanjut dan memantau terus ya berjalannya kurikulum berbasis industri ini sesuai dengan yang kita harapkan. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizwan di MPD selaku pimpinan Tarlas School yang telah bekerja sama dengan terutama di tempat kita di SMK 1 Pesangan sudah lama sekali ya Bapak Rizwan di MPD yang bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Pesangan. Terima kasih atas pemaparannya. Nah, sekarang kita melanjutkan kepada sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab kami mohon untuk Bapak Ibu, ini kita minta Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan menunjukkan tangan atau raise hand di layar room Bapak Ibu kan ada reaction tuh. Nah, di situ diklik raise hand aja, nanti kita pilih siapa yang pertama duluan, nanti kita akan persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu yang kami kasih kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, baik. Ini ada Bapak Dr. Randel, Bapak Fadli MM ya, dari SMK Simpang Mamplang, SMKN 1 Simpang Mamplang Biren. Ya, Bapak Fadli ya, silahkan. Bapak. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya, Bu. Mudah-mudahan terus maju. Karena kita sekolah SMKPK sudah bekerja sama dengan industri, tentunya tolok ukurnya kita adalah nanti pasar. Jadi kalau menyangkut dengan pasar, berarti tentunya kalau di SMK 1 Pesangan itu tata busana, Bu ya? Betul, Bu, tata busana? Ya, benar, Pak. Tata busana, Pak. Jadi kami ada rencana, sudah ngomong-ngomong kan, jadi dengan rekan-rekan guru, karena untuk baju olahraga, Bu. Baju olahraga satu pasang berapa, Bu? Ketimbang saya melihat jauh, sekolah jauh lebih bagus. Dari kita aja satu kabupaten Biren. Jadi kalau memang itu ada kejelasan nanti harganya per pasang ya. Nah, kalau baju olahraga kan satu setel. Baju sama celana. Jadi kalau ada misalnya apakah harganya berapa nanti tolong diberitahu kami, nanti kami juga mufakat, mana tahu nanti kita bisa order di SMK Negeri 1 Pesangan. Tentunya SMK 1 Pesangan juga kan sudah meluas juga untuk menjahit baju-baju dari sekolah lain. Jadi demikian aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMK 1 Takengon, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak Hajar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menarik sekali masalah penjelasan kurikulum. Tentunya kita juga sudah mencoba untuk menjelaskan kurikulum dengan Dudika. Hanya saja mungkin mohon berbagi dengan kami. Kira-kira kendala yang dihadapi dalam penjelasan kurikulum ini, mungkin bagi SMK 1 Pesangan ada, tolong berbagi dengan kami. Kemudian capaian yang sudah dicapai oleh SMK 1 Pesangan, hasil daripada penjelasan kurikulum dengan Dudika, sehingga sesuai dengan yang kita harapkan anak-anak kita memang tamatan dari SMK memang sudah siap pakai sesuai dengan tuntutan Iduka. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak. Baik. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Bapak Fadli, kita kasih kesempatan kepada Ibu. Satu lagi ya, Bapak Subhan sudah cerita. Ya, kita langsung aja ya kasih jawab yang ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Fadli. Kita berikan kesempatan kepada Ibu Cucusi Rahmita SPD. Baiklah, terima kasih Bapak Fadli telah bertanya, dan ini kita bagi pengalaman ya Bapak ya. Jadi tadi Bapak bertanya harga baju olahraganya ya Pak ya. Bu, betul. Duduk sini Bu, biar nampak Ibu. Nah, ada kebetulan ada rekan juga. Ya. Nah, untuk baju olahraganya, Pak, kami memang sudah menerima dari sekolah SMK Negeri 1 Pesangan Selatan, SMA Negeri 1 Pesangan Selatan. Untuk baju olahraga juga, Bapak. Nah, jadi untuk harganya sendiri, nanti Bapak mungkin bisa kami share aja Pak ya, nanti harganya berapa-berapa, karena ada beberapa mungkin nanti setelah Bapak lihat harganya mungkin ada tertarik lagi yang lain Pak, kan nanti mungkin kami betul sama Bapak berapa harganya, ataupun nanti juga kami boleh berbagi sama sekolah juga, ada yang ya terima kasih Bu. Ya, nanti kami share ya Pak ya, terima kasih Pak. Ya Bu. Izin, mungkin saya tambahkan Bapak dan Ibu untuk pakaian-pakaian yang sudah kita produksi. Insya Allah harganya lebih mereng daripada tempat lain Bapak Ibu. Ya, dari harga yang biasa kita pesan dari Bandung, dari Medan, insya Allah kita masih lebih murah Bapak Ibu. Dan kualitas mungkin kita tidak kalah dengan produksi di luar sana. Mungkin itu tambahan untuk harga dan kualitas barang kita Bapak Fadli tadi ya. Boleh nanti bisa, atau bisa langsung ke sekolah Bapak Fadli. Nanti kita bisa sampaikan harga dan barangnya, kualitas barangnya. Boleh Pak Joko, boleh. Terima kasih banyak. Mungkin banyak juga nanti ya. Ya, terima kasih. Bu Cu, silakan dilanjutkan yang pertanyaan kedua tadi Bu Cu. Untuk pertanyaan dari Bapak SMK Negeri 1 Takengon ya Bapak ya, berbagi sharing ya, apa saja kendala yang ada kami rasakan pada saat pelaksanaan teaching factoring ya Bapak ya. Jadi di sini sebenarnya semua pekerjaan itu pasti ada kendalanya, namun kuncinya adalah adanya kerjasama antara sekolah, baik itu dengan kepala sekolahnya, dengan bidang kurikulumnya, dan bersama guru di kejuruannya. Nah, alhamdulillah kami di sini kalau untuk kerjasamanya alhamdulillah sudah baik, sehingga kendala-kendala mungkin ada beberapa teknis. Yang pertama mungkin kami pada ruangannya ya yang belum sesuai dengan K3-nya, karena mungkin karena nggak terlalu besar seperti yang di industri. Nah, mungkin itu Bapak kendalanya kami. Seharusnya ruang TEPA itu kalau misalnya besar, mungkin kerjanya lebih efektif. Nah, tidak bertumpu ataupun tidak semua di dalam satu ruangan. Jadi kalau ruangan lebih besar, maka hasil produk yang dihasilkan juga akan besar. Jadi karena berjalannya lebih cepat, ya, karena ruangannya besar, jadi bisa banyak yang bisa dikerjakan dalam ruangan itu. Kalau kami paling merasakan kendalanya itu di ruangan, cuman sudah bisa diatasi dengan melakukan beberapa siasat mungkin, bagaimana cara mengguntingnya mungkin di mana yang bisa kita ingin sehingga dapat cepat selesai yang diharapkan. Nah, itu mungkin kendalanya. Yang penting kompak selalu, tetap semangat ya kuncinya.
karena apapun kegiatannya harus kompak dulu Bapak Ibu di kejuruannya, karena tidak mungkin bisa terlaksana suatu hal kalau tanpa adanya kerjasama. Nah, itu paling penting menurut kami yang telah kami laksanakan, kerjasama, saling mendukung. Tentunya nanti kan ada kendala-kendala kecil, tapi kalau kita saling mendukung, saling support, saling membantu, nah itu kendala-kendala kecil itu mungkin bisa kita atasi. Nah, Bapak Ibu mungkin pada saat pelaksanaannya nanti insya Allah ketika kita sudah melaksanakan baru tahu mungkin ya bagaimana nanti jalan keluarnya. Intinya untuk sarana dan prasarananya selama kami mendapatkan program PK ini untuk alatnya sendiri sudah memadai, yang diberikan juga sesuai dengan harapan kami. Dan sesuai untuk kami gunakan pada produk yang akan kami keluarkan. Nah, seperti baju olahraga, alhamdulillahnya kami telah diberikan yang sesuai, untuk menjahit baju juga sudah sesuai. Sablon juga sudah ada pengarahan dari Ibu Kanya langsung dan diajarkan cara membuat sablonnya. Nah, untuk bordirnya juga sudah ada diajarkan langsung juga dan sudah ada pemagangan juga. Jadi sehingga dengan berjalannya waktu kendala-kendala itu dapat teratasi dengan adanya pemagangan, mungkin nantinya adanya juga datang sebagai adanya project real, dan dengan berjalannya waktu belajar dari pengalaman dan mengevaluasi apa-apa yang sudah dikerjakan belakang. Kalau memang ada kesalahan mungkin itu menjadi pelajaran yang kedepannya mungkin akan lebih baik. Mungkin itu Bapak bagaimana? Bapak apakah dapat dipahami atau gimana Pak? Ya, terima kasih Bu atas informasinya. Menarik sekali, berarti di situ PK-nya tata busana, Bu ya? Iya, benar. Tata busana, berarti bolehlah kami nanti berkunjung praktek baik ke SMK Satu Pesangan ya? Silakan Bapak. Karena kebetulan kami di Bapak. SMK 1 Takengon ini tata busananya luar biasa, peminat dari siswa. Saat ini kelas 10-nya kami ada 4 kelas. Memang PK-nya bukan di situ, kami PK-nya di hotel. Berarti mohon izin melalui Bapak Kepala Sekolah nanti dalam waktu dekat kami akan berkunjung praktik baik ke SMK Satu Pesangan sehingga bisa kami peroleh banyak ilmu, dan nanti tolong hubungkan kami dengan Dudikanya tadi, karena Dudikanya sepertinya dia sangat paham kali tentang keadaan SMK. Terima kasih Bu ya. Iya Pak. Jadi Dudikanya sendiri juga sudah lama kami bekerja sama. Kami menyambut baik kedatangan Bapak ke sini untuk mungkin berbagi pengalaman juga, karena yang kita ketahui di Takengon ini juga motifnya dan hasil-hasilnya luar biasa Bapak. Jadi mungkin kita bisa nanti di sini saling sharing Bapak, berbagi pengalaman dari sekolah Bapak dan sekolah kami. Mungkin itu Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama Bu. Harus tambahkan sedikit Pak Hajar. Terima kasih Pak Hajar. Kami siap menunggu Pak Hajar. Kapan ada waktu silahkan Pak Hajar. Oke, karena kita kan ke depan kan kita tidak bicara dengan sekolah kita kan, kita kepingin SMK Aceh hebat semua itu Pak ya. Kita bisa berbagi juga. Ya. Oke, makasih Pak. Dan di sekolah kami juga busana luar biasa peminatnya Pak Hajar. Kita ada 14 rombel untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya Pak Hajar. Di kelas 1 ini kita ada 5 rombel Pak Hajar. Oh, luar biasa, keren. Kelas 12-nya ada 5 rombel. Jadi total kami rombelnya 14 rombel kita busana Pak Hajar. Mantap. Pak Hajar, kita tunggu Pak Hajar. Oke, sukses terus Pak. Amin. Yang mau berbagi, silakan Bapak dan Ibu. Izin bertanya. Ya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa Pak. Bisa.
Oke. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Saya ingin bertanya dan tanggapan sedikit. Untuk kegiatan pada hari ini sangat luar biasa sekali. Ini kegiatan yang sangat menarik bagi saya. Karena untuk pengembangan di SMK yang ada di Biren. Oh ya, perkenalkan nama saya Subhan dari SMK Negeri 1 Jempalu. Kelupaan nih. Jadi Bapak Ibu semuanya saya ingin bertanya masalah. Saya pikir jauh. Iya, betul Pak. Jadi begini Pak, pemaparan dari pertama tadi tentang link and match antara kurikulum kita sama industri itu sangat luar biasa menarik. Tapi saya harap mohon bisa ada kelanjutannya. Kelanjutannya masalahnya di SMK ini banyak sekali, umpamanya adalah sebagian guru memang kompetensinya tuh belum link and match dengan industri. Nah, maksud saya kalau bisa memang mohon untuk kelanjutannya, umpamanya ini tata busana berarti setelah mengadakan pelatihan pemaparan ini, kemudian ada lagi berikutnya pelatihan kompetensi untuk guru tentang tata busana dan jurusan-jurusan lain boleh begitu. Jadi kami sebagai guru yang sudah mendapatkan pemaparan tadi tentang kurikulum eduka tadi, kemudian mendapatkan juga pelatihan kompetensi walaupun via Zoom itu sangat kami harapkan. Karena kenapa? Seandainya kami ingin pengembangan kurikulum link and match sama industri, sedangkan kompetensi kami sebagai guru itu umpamanya seandainya belum mencapai ke situ. Jadi kami tidak pede. Jadi TEFA kami nanti ya kurang pede untuk tampil seperti itu. Tapi kalau seandainya seperti Ibu paparkan tadi, memang sudah kompetensinya link and dan match sama industri, otomatis sudah pede. Membuat TEFA-nya pun juga sudah luar biasa sama sekali. Harapan kami berkelanjutan lah setelah ini selesai, kemudian ada berkelanjutan lagi pelatihan untuk kompetensi guru walaupun via Zoom yang sangat kami tunggu. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan. Ada Bapak Subhan, mungkin saya jawab langsung aja Bapak. Bagaimana Bapak terdengar suara saya? Alhamdulillah Bu, bisa mendengar Bu, dengan jelas. Oke, terima kasih. Iya Pak, jadi tadi Bapak Subhan mengharapkan ada tindak lanjut ke depannya Bapak ya, adanya peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru yang ada di sana. Ya seperti itu Pak ya. Iya benar sekali Bu. Jadi di sini Bapak mungkin kalau berbagi praktik baik untuk kelanjutan, bisa juga mungkin nanti Pak kami sharing atau Bapak Ibu juga bisa sebenarnya nanti mungkin mengikuti berbagai webinar yang ada di era digital yang saya juga ada Bapak Ibu mengikuti itu dan itu sangat bermanfaat bagi saya pribadi, itu sangat bermanfaat karena menambah wawasan kita tentang teaching factory itu apa, kurikulum merdeka itu apa, penyelarasan apa, itu ada semua Bapak Ibu di situ, tergantung kita mau ikutnya yang mana. Mungkin nanti saya bisa share ke Bapak Ibu linknya, belajar era digital. Nah di situ nanti setiap hari ada pelatihan Bapak secara gratis yang diberikan oleh era digital untuk mengembangkan kompetensi guru. Nah, saya ada ikut di situ, tapi kalau untuk tindak lanjut dari kami, mungkin bisa nanti Bapak Ibu atau main juga ke sekolah kami untuk berbagi praktik baiknya, atau nanti kalau ada kesempatan, mungkin kami juga bisa bermain ke sekolah Bapak yang ada di sana. Nah, untuk pelatihan, untuk TEFA-nya Bapak bilang tadi kurang pede ya Pak ya, karena belum penyelarasan ya Pak ya. Ya begitu Pak. Maksud saya gini Bu, untuk TEFA-nya, karena kurang pede untuk TEFA-nya itu karena yang pertama, terkadang kompetensi guru belum memadai, makanya TEFA-nya nggak akan bisa pede. Tapi kalau jam terbangnya udah oke, seperti Ibu, nah insya Allah bisa berjalan gitu. Ya, jadi Bapak ketika kita sudah
melakukan teaching factoring, kita kan sudah diberikan pelatihan baik itu cara membordir, adanya nanti guru tamu Bapak yang datang ke sekolah kita. Karena kalau kita sudah sekolah PK, ada guru tamu nanti yang datang untuk mengajari guru-guru di situ bagaimana misalnya cara menjahit baju olahraga seperti kami. Itu didatangkan langsung oleh Iduka yang sudah profesional di bidangnya dari Medan, Bapak Subanto. Dan ada juga dari Bapak Tarlah School untuk kostumate-nya. Nah, itu ada project real namanya Pak kan. Jadi guru Idukanya yang datang ke sekolah untuk mengajari guru dan siswa untuk kompetensinya ditingkatkan. Dan ada juga pemagangan guru yang telah kami laksanakan. Guru-guru dimagangkan baik itu ke Tarlah School dan ke Pak Subanto yang ada di Medan untuk meningkatkan kompetensi gurunya. Jadi kita diberikan pelatihan dulu Bapak, ataupun diajarkan bagaimana sebenarnya proses pembuatannya, prosedurnya. Nah, itu diajarkan semua Pak. Jadi kita pelan-pelan insya Allah bisa, dan PD itu sebenarnya kita bersama harus PD dulu Bapak. Insya Allah masalah kesalah atau ini semua itu akan dengan berjalannya waktu akan kita atasi dengan adanya kerjasama dan kesepakatan bersama Bapak Ibu di sana untuk sekolahnya lebih baik, gitu Bapak. Mungkin bagaimana Bapak? Oke, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Moga-moga ke depan kita akan bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Ya, mungkin ada tambahan Pak dari Bapak Joko. Baik, terima kasih. Mungkin tadi sudah dijelaskan begitu jelas tadi ya sama Ibu Cut. Saya pikir untuk pengembangan diri itu banyak jalan Bapak Subhan. Ada bisa kita secara mandiri juga banyak sekarang di PMM juga banyak gitu kompetisi yang bisa kita ambil untuk mengembangkan diri kita. Termasuk program itu sebetulnya itu sekolah yang harus membuat program ya, atau nanti dari upskilling kita banyak sekarang di balai-balai besar. Itu mungkin kita bisa pantau, bisa mengikuti untuk pengembangan kompetensi kita. Tapi yang cocok memang kita kalau kita beracuan pada TEFA, kita harus magang ke industrinya. Ya, apa yang mau kita kembangkan? Contoh kami di Busana misalkan, kita magangkan gurunya langsung ke industri busana yang memang sejalan dengan TEFA yang kita akan kembangkan. Nah, itu mungkin gambarannya Pak Subhan tadi saya pikir sudah jelas sekali. Terima kasih Pak Subhan. Oke, terima kasih Pak Joko atas penjelasannya. Silakan Bapak Rajudin Abdillah yang mau bertanya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali SMK Negeri 1 Pesangan, SMK yang masih tergolong baru tetapi sudah melakukan praktek nyatanya yang memang hari ini prospeknya bisa dilihat, seluruh SMK kita bisa perhatikan, bisa mencontoh apa yang sudah diperbuat oleh SMK Pesangan. Selamat untuk PK di Tata Busana. Namun di luar daripada itu, di sekolah kita kan kita tidak hanya bercerita busana. PK itu kan terhadap SMK Negeri 1 Pesangan ya. Jadi di sini sedikit saya menarik tentang reaksi dari pihak industri, terutama Pak Rizwandi tadi memang yang sangat mendukung terhadap proses pelaksanaan PK di Tata Busana, yang industri yang memang turun ke sana. Namun di luar daripada itu, jumlah anak kita mungkin seperti kata Pak Kepala Sekolah tadi, Tata Busana di SMK Pesangan itu sampai mencapai 14 rombel. Nah, dari 14 rombel tersebut, kan kalau memang yang kita sasar adalah industri yang memang bentuknya adalah busana, saya yakin tidak semua dari jumlah peserta didik di Tata Busana itu, yang 14 rombel itu, mungkin interestnya itu, peminatannya semuanya, mindsetnya itu adalah akan menciptakan busana terkini, ya, ataupun busana tradisional, busana apapun. Namun dari satu kelas, kita ambil contoh, misalnya sekelas anak kita itu 30 orang. 30 orang, paling banter yang mampu kita didik untuk mereka itu kan 60-70% itu akan mencapai untuk profesional kelas busananya.
Namun sisanya yang perlu kita perhatikan ada untuk pihak industri, bagaimana trik dia menyelaraskan anak yang memang, mohon maaf, mungkin tidak mumpuni untuk kita pekerjakan sebagai tenaga penghasil busana. Ya, artinya mungkin secara kasat bisa kita lihat di industri tersebut keterampilannya kan bukan hanya busana. Di sana ada pengelola keuangannya, ada pengelola yang sifatnya non profesional busana, yang mungkin sampai ke di sebuah gedung industri di sana ada kebutuhan juga petugas taman, petugas kebersihan, petugas yang lain-lain. Nah, dalam hal konteks yang seperti ini terutama kepada Pak Riswandi nih, tolong kami diberi masukan, apa sih bentuk penyelarasan yang bisa kita lakukan terhadap anak-anak yang memang tidak mumpuni atau tidak mau dia diselaraskan dengan keterampilan busananya. Apakah anak ini langsung kita buang atau anak ini kita arahkan ke bidang-bidang yang lain, karena sesungguhnya kebutuhan industri tersebut kan bukan hanya profesional busana, mungkin di salah satu yang seperti itu. Nah, pada saat proses penyelarasan, kita menentukan capaian pembelajaran yang terkait busana is okay. Pesangon sudah berhasil. Industri ya mungkin tarlanya sudah berhasil di situ. Namun anak-anak yang minatnya tidak langsung ke sana, apa penyelarasan bentuk anak yang memang dikatakan tidak mampu di busananya. Ya kan? Nah, bagaimana penyelarasan terkait untuk memberikan pengetahuan kepada anak yang tidak mumpuni ke situ, lalu bentuk capaian-capaian pembelajaran atau elemen yang memang tidak terikat dengan tarla. Yang tadi hanya berapa? 7 atau 9 elemen. Nah, sementara kita punya tanggung jawab lain terhadap anak yang tidak interest terhadap elemen tersebut. Nah, apakah dengan serta-merta elemen ini kita buang, lalu kita tidak melakukan penyelarasan dalam bentuk-bentuk yang lain? Nah, pihak industri di sini untuk menyikapi anak yang sisa terhadap kompetensi profesional tersebut. Sementara kita SMK berkewajiban meluluskan, ya hari ini begitu Starla, setahun 2 tahun kita luluskan mungkin tenaga kerja Starla full. Nah, tentu kita harus mengembangkan diri untuk menempatkan anak-anak yang lain di mana sasaran kita itu kan bukan hanya terampil pada saat bekerja atau wirausaha tadi, cuman ada yang kuliah dan sebagainya. Nah, bagaimana sikap industri di sini atau sikap sekolah untuk menanggulangi hal-hal yang di luar kerja profesional yang istimewa itu? Ada hal yang lain. Saya rasa seperti itu dulu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaan. Ya, Pak Riswandi juga boleh memberikan pendapatnya, kan kita bersama-sama ini ya. Mungkin saya beri tanggapan dari sekolah dulu Bapak. Di sini untuk anak tadi ya yang mungkin dia tidak mungkin dari CP-nya dulu Bapak. Nah, CP di sini setelah kami analisa memang ada 9 elemen di dalam fase E. Kenapa kami tidak menggunakan keseluruhan? Karena ada beberapa yang dianggap ada beberapa elemennya yang hampir sama Bapak. Jadi kami hanya mengambil satu saja elemennya yang hampir-hampir sama itu, kita ambil satu saja. Nah, ada juga yang kira-kira elemennya ini sudah ada yang lebih penting lagi Bapak, ada yang lebih perlu lagi yang kita iniin, yang kira-kira memang hampir sejalan itu, makanya kami mengambilnya hanya 7 dari ke-9 elemen tersebut. Nah, jika tadi menurut ada Bapak katakan bahwa ada mungkin siswanya yang tidak berminat di situ, bagaimana? Nah, sebenarnya Bapak di materi elemen pertama itu ada tentang teknopreneur. Nah, di situ kenapa kami ambil masalah teknopreneur? Di sini kita harus membuka wawasan siswa bahwa ketika masuk ke busana itu bukan hanya serta-merta menjadi tukang jahit, tidak Bapak, itu kita harus membuka mindset, dan itu juga berdasarkan hasil penyelarasan Bapak. Jadi kita guru di sini buka mindset bahwa anak-anak ini jangan hanya kita pakemukan bahwa ketika dia lulus dari SMK kamu jadi tukang jahit, tidak lagi sekarang Bapak. Sekarang di sini ada yang jurusan busana jadi tukang make up, ada yang membuka
dia jadi desainer, ada yang asisten desainer, asisten artis, ada yang sebagai dia membuka pelaminan mungkin. Nah, makanya ketika pemagangan pun sekarang tidak harus di industri garment semua. Tidak Bapak, boleh juga kita taruh misalnya dia pengantin, dia sebagai bagaimana kalau pakai baju begini, ininya bagaimana. Nah itu, jadi ketika proses pembelajaran pun di ruang TEPA, kita juga harus melihat siswanya fashionnya di mana. Nah jadi bila siswanya dia maunya di tempat pengguntingan, karena di ruang TEPA itu Mbak, nanti ketika bekerja itu seru Pak. Nanti ada yang menggunting di sini, ada yang sablon. Oh tiba-tiba anaknya maunya di sablon, ya udah dia hari ini kompetensinya di sablon dulu. Nah ketika dia sudah bisa di situ, mungkin nanti dia akan berpindah ke bagian yang lain. Jadi sehingga nantinya dengan berprosesnya secara setiap hari praktek ataupun di ruang teaching factoring dengan biasanya dia pembiasaan dengan dia lihat maupun yang dia kerjakan sehingga tujuan yang kita harapkan juga tercapai. Nah itu tidak perlu kita itu mungkin lebih ke dalam modulnya nanti Bapak ya. Jadi waktu kita membuat ininya kita harus penyelaksanaannya juga kita harus melihat juga passion siswa itu di mana. Jadi tadi kan ada model pembelajarannya ada 2 alternatif. Nah, ada yang mengerjakan satu proyek yang sama dan ada juga yang berbeda. Nah, mungkin untuk siswa itu kita bisa membuat proyeknya yang berbeda-beda. Jadi menurut minat dia sendiri. Nah, begitu kira-kira Bapak. Jadi yang masalah busana kekinian itu juga hasil penyerasan. Jadi jangan juga mungkin kita harus update juga sebagai guru bagaimana permintaan pasar yang sekarang. Nah, kami kan karena memang baju seragam sekolah itu memang sudah menjadi standar ya yang ada di sekolah. Jadi itu memang sudah ini, tapi untuk kostumnya kami itu yang membuat harus mengikuti tren sehingga baju yang kita hasilkan pun laku di pasaran. Kalau kita misalnya Pak menjahit baju yang modelnya lama sehingga di pasaran tidak laku lagi. Nah, itu mungkin perlu diupdate. Nah, itu juga peran guru nanti di situ untuk mendesain atau menciptakan model-model baru karena menjahitnya sama saja, mungkin modelnya saja. Sekarang ada juga model zero waste pattern. Ada juga nggak perlu pakai kertas-kertas lagi Pak, dilipat-lipat kainnya sudah menjadi baju. Nah itu ada Bapak, jadi gampang mungkin kita membuat pembelajaran lebih menarik untuk siswa-siswa tersebut atau kita berikan dia dulu materi-materi yang mudah dan memang dia suka dan sesuai dengan passion dia. Mungkin seperti itu Pak yang masukan kami dari sekolah. Bagaimana Bapak? Oke, iya saya pahami Bu. Kan mungkin di dalam mungkin terutama hanya busana, anggaplah misal dia memiliki 15 CP. Lalu yang kita kerjakan bersama industri ini yang memang sesuai kita anggap bisa untuk mengembangkan anak itu hanya 9 CP. Artinya ada 6 CP lagi yang di sana bentuk keterampilannya agak sedikit keluar dari yang peminatan yang kita buat. Nah, persiapan untuk CP ini karena apa? Pada satu titik tertentu tenaga busana yang hadir walaupun banyak peluang arah bisnis dan arah pekerjaannya, nah di titik tertentu akan terjadi kejenuhan. Contoh akan ada halangan ya. Contoh di kami kan seperti Ibu katakan tadi kita coba bagi praktek baik di daerah kami. Ada satu sekolah yang melaksanakan praktek baik tersebut, misalnya bergerak di kelasnya material dalam artian ya anggaplah jurusan las atau jurusan mesin, di mana pada saat kita mencari bahan plat untuk 1 bulan atau 6 bulan pertama, pelanggannya luar biasa banyaknya. Karena luar biasa banyaknya, kita membeli plat. Ya kemudian kebetulan saya kan di Aceh Tamiang itu sangat dekat dengan Medan. Jadi pada saat bahan baku plat tersebut bisa saya dapatkan di Tamiang, bisa saya dapatkan di Laksa yang terdekat, dapatkan di Medan. 6 bulan titik dijenuhnya ketemu. Bahan plat tersebut habis di pasaran. Sementara permintaan itu masih ada. Ternyata begitu dicek, habisnya itu bukan real habis. Namun, karena kita merasa memproduksi
barang tersebut dengan harga di bawah pasar, akhirnya kita diblok. Ini tantangan pasar. Kita diblok, orang banyak pesan, plat habis. Atau kalau di busana, orang banyak pesan di satu bahan tertentu, kain habis. Kenapa diblok? Karena kita jual lebih murah dari pasar pada umumnya. Mungkin kita punya ide yang lebih unik yang kita lakukan. Nah, kan terjadi titik jenuh di mana kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk melanjutkan proses kerja kita. Nah, pada saat tertahan di sana, nah, tindakan industri dari penyelarasan ini kan akhirnya kita stagnan, jadi berhenti. Nah, kan yang ingin saya katakan tadi, bentuk penyelarasan yang selanjutnya diinisiasi oleh industri. Nah, bagaimana dengan kebutuhan di industri CP yang belum kita gunakan tadi? Dia arahkan ke industri lain, atau industri tersebut berusaha bersama-sama membuat rumusan arah pekerjaan yang berbeda. Nah, jadi ini yang saya tantangan langsung kelihatan. Kemajuan kita ini luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa yang terjadi pada saat kita sudah berperan, ditambah lagi legalitas blood yang sudah kita punya, pasar sudah menerima, namun ada blok yang terjadi. Contoh, sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu, kita punya satu daerah memiliki hasil pertanian yang memang produksi kunyit luar biasa di Aceh Utara. Nah, pada saat produksi kunyit merambah menjamur luar biasa, pasarnya bagus, terjual keluar. Terbaca oleh, mohon maaf, oleh Brastagi, bahwa produksi kunyit dari Aceh sudah membludak sehingga bahan baku yang biasanya kita terima dari Brastagi itu tidak sebanyak itu lagi masuk ke Aceh. Apa yang terjadi? Provinsi Sumatera Utara memblok pupuk dan nutrisi si kunyit sehingga kunyit di Aceh menjadi kecil-kecil, tidak sehat, kerdil, dan sebagainya. Ini yang terjadi. Orang akan memblok kita manakala kita dilihatnya sudah mengancam proses pasar mereka. Nah, makanya harus ada alternatif yang bisa kita kerjakan di sini, di mana kalau misalnya di kami, terutama terkait kepada habisnya bahan baku plat tadi, kami pihak industri kami ajak kembali. Di industri itu bukan hanya mengerjakan plat. Jadi di industri ada tenaga satpam, ada tenaga kebersihan, ada tenaga. Melalui aspek budaya industrinya, kami buat satu kurikulum yang memang memproduksi satpam, memproduksi tenaga taman, memproduksi keterampilan-keterampilan yang bisa kita ambil secara SKKNI yang di mana di industri tersebut juga dipakai. Di industri tersebut juga dibutuhkan. Artinya itu praktek baiknya. Nah, teman-teman di Pesangan dan rekan-rekan industri, terutama Tarla dan sebagainya, di pengembangan mereka, mungkin se-Aceh mereka cover, mereka juga bisa mendistribusi atau merekomendasi tenaga-tenaga yang memang sifatnya seperti dikatakan tadi, tenaga yang memang kadang non keterampilan khusus, ya, sertifikasi satpamnya, tenaga keamanan dan sebagainya. Jadi CP-CP yang tidak tersedia atau terlaksana oleh pihak Tarla itu kita ambil dengan kita combine dengan CP kepada yang lain agar produksi anak kita diterimanya anak kita di luar itu bukan hanya terbatas pada fokus busana dan busana gitu. Saya rasa seperti itu. Terima kasih praktek baiknya. Selamat teman-teman Pesangan, luar biasa, terutama di sisi busana, penuhi Biren dengan alumni busananya buat kota fashion di Biren. Selamat Pak Joko dan teman-teman di SMK 1 Pesangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas ininya. Mungkin yang lebih berhak menjawab mungkin Bapak Rizwandi dulu. Silakan Pak. Bapak, ya baik. Terima kasih sebelumnya dan ini sangat menarik ya, terutama di kami sendiri di Iduka atau di industri. Yang pertama begini Bapak, mohon maaf, mungkin kita lebih ke sharing di sini ya, menjawab permasalahan selama ini begitu. Nah, kalau saya sendiri kemarin itu saya mengusulkan ya
bahwa kita melihat lagi anak ini ada minat dan bakatnya. Jadi meskipun mereka di jurusan tata busana misalkan, tetapi minat dan bakatnya itu bisa berbeda-beda gitu ya. Makanya di sini perlu sekali kita melakukan pemetaan kompetensi siswa. Jadi kita buat semacam format gitu ya, satu form di sana itu ada level kompetensi mereka, di mana letak mereka kompetensi mereka dan apa saja itu dan levelnya itu berada di tingkat mana. Dan itu sangat mempengaruhi ketika mereka melakukan pemagangan. Di tempat kami juga nanti bisa melihat, oh anak ini levelnya ini, kompetensinya ini begitu ya. Nah di sini seperti Bapak katakan yang tadi di industri di sini tidak hanya melulu kita butuh tenaga penjahit, tetapi kita juga butuh tenaga marketing misalkan, atau marketing ini juga bisa melobi misalkan, kemudian menjual ya, banyak hal begitu yang bisa mereka lakukan. Kemudian kita butuh asisten desainer ya, yang diajak kemana-mana untuk menyelesaikan satu proyek begitu. Kemudian juga kita butuh tim yang lain, tim untuk handle show misalkan. Mereka tidak pegang busana sama sekali, tetapi manajemen show. Dan ini butuh. Saat ini pun di beberapa proyek saya lihat ya, termasuk beberapa program di PKA ini malahan itu butuh beberapa mahasiswa saya juga kirim itu sebagai bagian dari manajemen show karena mereka butuh tuh bagaimana ketika show itu berlangsung ada orang yang menanganinya di belakang panggung gitu. Itu butuh tenaga itu. Makanya saya sangat senang ketika mereka magang di sini itu ada formatnya. Jadi kita tuh melihat gimana kompetensi mereka di level mana dan apa saja yang mereka mampu begitu. Dan itu yang paling penting. Kemudian tidak hanya kita mengarahkan siswa pada saat di sekolah itu untuk fokus di bidang tata busana, tidak sama sekali. Makanya lingkup magang ini harus dikembangkan, Bapak. Jadi tidak hanya berpikir di industri fashion saja anak tata busana, tidak. Tetapi bisa misalkan di Sujuya Mall. Di mall-mall boleh, silakan. Kemudian di perguruan tinggi malahan boleh kirimkan mereka meskipun itu bukan bidang tata busana. Misalkan kalau tata busana di sini di Unsyah, di lab boleh agar mereka tertarik lagi untuk melanjutkan perguruan tinggi. Misalkan karena tidak semua siswa kita ini berkeinginan untuk membuka usaha atau bekerja ya, tetapi mereka bisa untuk melanjutkan perkuliahan mereka. Jadi untuk menarik minat mereka melanjutkan perguruan tinggi perlu misalkan kita bekerja sama dengan perguruan tinggi dan menempatkan mereka di sana. Kemudian saya di sekolah sekarang ini menganjurkan khususnya di PK Tata Busana SMK Negeri 1 Pesangan, coba ketika berada di dalam ruang TEVA, siswanya itu diarahkan, diajarkan sesuai dengan mengajar berbasis job atau profesi. Jadi kita bebankan kepada siswa kita itu profesinya apa. Ya seperti yang tadi, sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Kamu sebagai tim marketing ya, begitu kita arahkan mereka tim marketing, tidak menjahit. Kemudian kamu sebagai tim pola maker ya, membuat pola, ya udah itu kita arahkan ke sana. Kemudian ada tim sebagai tim yang lain, misalkan fotografer. Karena apa? Nantinya mereka bisa sebagai YouTuber, kemudian sebagai selebgram atau seleb TikTok sekarangnya sangat viral begitu ya, dan pundi-pundi uang juga di situ banyak Bapak. Jadi kita jangan berpikir lagi bahwa anak itu cuma harus di garment, harus di butik, tidak. Jadi mereka di rumah aja mengambil produk-produk orang lain, mereka tinggal membuat YouTube begitu, atau mereka aktif di TikTok, udah mereka banyak uang mereka daripada kita pegawai negeri begitu ya. Nah kemudian satu lagi untuk
Bapak dari Jempa, kalau nggak salah saya dari SMK Jempa tadi. Nah, bagaimana PD kita ya pada saat kita mengajar di ruang TEVA begitu. Nah, salah satunya Bapak harus bergabung dalam asosiasi perancang mode. Misalkan kalau di kami ya, itu ada IFC di Aceh, Indonesia Fashion Chamber. Kita memang harus bergabung di sana agar materi-materi update tentang fashion kita harus tahu. Begitu juga dengan asosiasi yang lain ya, yang sesuai begitu. Baik material yang kekinian apa, trend fashion kita mengikuti yang trend fashion memang yang udah disepakati sesuai tahunnya begitu ya. Kemudian banyak hal-hal yang menarik lainnya, termasuk di sana ada pelatihan-pelatihan atau webinar-webinar begitu. Itu harus banget Bapak. Kemudian katakan kepada kepala sekolah atau sekolah Anda harus ada budget untuk pemagangan atau pelatihan. Datangkan guru tamu ke sana untuk melatih siswa Bapak ataupun guru-gurunya sesuai dengan kebutuhan di sana. Panggil industri yang update, jangan panggil industri lokal yang tidak tahu perkembangan dan tidak tidak termasuk dalam asosiasi. Itu Bapak Ibu harus melihat ya, di sini asosiasi Dudi yang dipilih benar-benar Dudi yang sudah jam terbangnya itu tinggi, atau mereka punya termasuk dalam asosiasi yang memang saat ini lagi up begitu, karena banyak juga asosiasi seperti APPMI udah meredup. Sekarang naiknya itu adalah IFC, Indonesia Fashion Chamber, di mana-mana mereka begitu ya. Nah, ini kita harus gabung ke sana. Bila perlu, produk Bapak Ibu yang di sekolah di sana itu harus punya satu label. Jadi labelnya itu, brandnya itu bisa dinaikkan ke IFC, sehingga SMK Negeri 1 Pesangan masuk kepada di bawah asosiasi IFC, sehingga ada pergelaran-pergelaran. Saya sangat berharap demikian di Aceh, karena Aceh sebenarnya potensial banget, lebih-lebih dalam hal wastranya. Satu lagi Bapak Ibu, mungkin dari saya industri berharap banget kita terus mengkampanyekan sustainable. Wajib seperti itu. Karena apa? Kita tahu bumi saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi tolong banget apapun itu harus sustainable. Apakah baik polanya? Kalau saya di sini itu dipanggil oleh, bukan dipanggil ya, datang ke SMK Negeri 1 Pesangan sebagai guru tamu. Di sana saya mengajar zero waste pattern, pola yang nol limbah. Jadi kita berharap banget ibu-ibu jangan memakai lagi pola konvensional jika sekarang ini pasarnya adalah modest fashion. Tidak lagi baju-baju potong di sana, potong di sini ya, yang rumit sehingga anak-anak pusing untuk mendapatkan rumusnya, untuk menguasai rumus. Jangan pakai lagi itu. Tapi boleh memakai zero waste pattern. Itu sudah dipionir oleh Esmod juga. Kemarin saya baru selesai dari Esmod, dan di sana mereka juga tentang zero waste pattern yang mereka kembangkan. Mungkin demikian dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Bagaimana Bapak yang bertanya? Sudah ini Pak dapat ini penjelasan dari Bapak Riswandi? Siap. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Kami juga di sini seperti Pak Riswandi bilang tadi, kami di sini juga sudah ada labelnya ya, brandnya Digate Style ya. Jadi itu mungkin untuk selanjutnya, terima kasih Bapak Riswandi atas jawabannya. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Ibu para peserta yang telah bertanya pada kesempatan ini. Nah, di sini kita di chat kita sudah men-share link absen Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu yang sudah hadir mohon diisi link absensinya di link yang telah kami sediakan. Nah, Bapak Ibu, demikianlah acara seminar kita pada kesempatan hari ini. Mungkin Bapak Joko ingin menambahkan sedikit lagi untuk menutup acara kita. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dan semua yang hadir di ruangan Zoom ini, luar biasa tadi.
Terima kasih banyak atas masukan-masukan, saran. Mungkin itulah SMK kami masih banyak perlu berbenah Bapak dan Ibu. Tadi Bapak dan Ibu mungkin sudah bisa saksikan apa-apa yang sudah ada di sekolah kami, apa yang sudah kami lakukan mungkin. Nah, nanti mungkin kami juga selalu terus berbenah. Kami juga tidak lepas benar. Beliau juga sudah mensupport kami sehingga kami pada hari ini bisa seperti ini. Dan kami juga berharap Pak Riswandi tetap mensupport kami, mendukung kami supaya kami lebih baik lagi ke depannya. Nah, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak tadi, banyak kali masukan termasuk dari Pak Rajudin tadi, dari Pak Hajar, semuanya luar biasa ya. Memang intinya kita dalam berbagi praktik baik ini saling sharing, saling mengisi, di mana kekurangan kita sama-sama mendukung supaya kita semua khususnya di Aceh, SMK Aceh bisa juga sama seperti SMK di luar sana yang maju-maju. Mungkin itu Bapak dan Ibu, berhubung ini juga mungkin sudah jam 11 Bapak dan Ibu, saya pikir kita cukupi dulu pada kegiatan webinar kita hari ini. Mungkin saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf mungkin dalam penyampaian kami tadi ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu. Kami sekali lagi atas nama sekolah dan saya atas nama pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan lebih dan kurang saya juga mohon maaf. Nanti materi-materi ini insya Allah akan kita sharekan Bapak dan Ibu, mungkin termasuk rekaman kegiatan kita hari ini, karena kebetulan hari ini juga kita live streaming ini Bapak Ibu di YouTube, insya Allah nanti kita akan sharekan juga. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan dukungan Bapak dan Ibu semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu webinar kita pada kesempatan hari ini. Sedikit kita simpulkan dari pertama kita masuk tadi dan dari SMK kita memaparkan. Jadi kesimpulannya bisa kita ambil ya, penyelarasan kurikulum dengan IDUKA adalah mata pelajaran atau penjurusan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri. Yang tujuannya adalah menyelaraskan kurikulum SMK dengan tuntunan IDUKA adalah agar kurikulum yang digunakan sekolah sesuai dengan kebutuhan kompetensi di dunia industri. Demikianlah Bapak Ibu pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya sejak dari pukul 9 tadi pagi sampai kita sudah selesai acaranya. Terima kasih banyak. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ini sebentar ya, kita sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Mohon diaktifkan kameranya. Ya Bapak Ibu semua, kami harap untuk mengaktifkan kameranya. Sementara saja ya, sebentar kita akan foto bersama Bapak Ibu. Ya. Baik ya, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Bapak Ibu, mohon diaktifkan semua. Kita foto sejenak ya, Bapak Ibu yang telah hadir. Satu, 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, sekali lagi ya kita coba 1, 2, 3.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kami mohon undur diri. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, menjunya.